Ya, sekarang kita misalnya mau melihat yang tahu crispy ini. Nah, seperti itu ya. Kita play coba. Sip. Kita kembali. Ya, kembali ke halaman yang ada green tea ini ya. Sekarang coba kita yang batako nih, kue batako. Kita kembali ke kue batako lagi. Ya. Alhamdulillah sudah jadi aplikasinya. Nah, sebelum kita memulai tutorial membuat aplikasi koleksi resep Kang Agus Juguy, kita akan buka dulu channel YouTube-nya Kang Agus. Kemudian kita siapkan juga PowerPoint. Dan ini di save ya. Karena nanti kita akan menggunakan iSpring Suite 9. Kita simpan di dokumen saja. Nah, langkah pertama yaitu kita buat dulu desainnya, apakah akan landscape atau portrait. Nah, misalnya di sini saya akan memilih portrait ya. Nah, kemudian kita hilangkan layoutnya, kita pilih yang blank. Nah, kemudian kita mulai masukkan bagian konten. Jadi kita belum mulai ke homepage-nya seperti apa, tampilan berandanya. Kita mulai dulu dari kontennya, yaitu berupa video YouTube atau video YouTube atau video offline. Jadi kita download dulu. Hanya konsekuensinya kalau offline itu nanti ukuran aplikasinya besar. Nah, maka kita pilih yang YouTube. Ya, caranya kita siapkan dulu di sini ya. Kemudian kita kembali ke YouTube. Kemudian kita pilih bagian video, karena biasanya beranda setiap channel itu beda-beda ya. Ada yang full semua video, ada yang tidak. Jadi kita pilih ke menu video supaya semua video yang diupload oleh channel tersebut muncul gitu. Nah, kemudian kita buka satu persatu ya untuk mengkopikan URL ya yang ada di atas ininya dan deskripsinya seperti itu. Kita kopikan dulu URL-nya. Kita kembali ke PowerPoint. Kemudian sobat pilih yang menu YouTube di sini. Nah, sudah ya. Kita oke.
Kemudian kita sesuaikan supaya penuh mengisi lebar layar. Kemudian kita ambil deskripsinya. Dan untuk tutorial kali ini sepertinya tidak akan semua video Kang Agus kita masukkan ke aplikasi ya, karena lumayan banyak. Nah, di sini sobat harus klik kanan, kemudian pilih yang keep text only ya. Karena kalau misalnya tidak yang itu, formatnya akan berubah. Nah, kalau kita pilih keep text only, nah maka enternya itu yang di deskripsi akan muncul juga di sini. Nah, jadi bahan-bahannya itu akan ke bawah. Berbeda dengan kalau kita pilih CTRL-V itu hasilnya seperti ini. Nah, gitu kan ya. Jadi harus diedit lagi. Nah, kemudian kita perbesar ini sekitar ke ukuran 40. Atau sudah 28 saja. Nah, kemudian halaman ini akan kita jadikan sebagai patokan untuk halaman-halaman yang lain. Nah, maka di sini kita desain dulu. Sederhana mungkin ya tampilannya. Duplikat dengan Ctrl D. Kita pilih warna yang lebih muda. Nah, maka ini patokan untuk yang atas sudah ada ya. Di setiap video nanti batasnya sampai sini. Nah, kemudian untuk patokan yang bawah, misalnya kita tambahkan sama aja ya. Oke. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini ya desainnya, nah maka kita masukkan ke dalam slide master. Tujuannya adalah supaya untuk halaman 2, nah nanti ini sudah mengikuti secara otomatis. Cara memasukkan ke slide master itu kita select semuanya dengan CTRL A, kemudian CTRL C untuk mengcopy, kemudian kita masuk ke view, pilih slide master, kemudian paste dengan CTRL V. Nah, kemudian kita hapus bagian ini ya, ini juga. Oke, close. Nah, maka ketika kita enter di sini, slide baru akan mengikuti ya. Oke, sebelum ke sini kita tambahkan dulu judulnya. Kita duplikat dulu aja. Judul. Kita letakkan di sini. Kemudian rata kiri saja judulnya ya. Warnanya kita atur sini saja, bisa biar langsung warna putih, tebal dan agak besar. Nah,
Kemudian setelah seperti ini layoutnya ya, ini untuk semua isi seperti ini, kita tinggal duplikat. Ya. Oh ya, sebelum kita duplikat, nah kita harus tambahkan tombol kembali. Ya, itu ke save, kita cari tombol apa saja, atau bisa mendownload juga ya di Google dengan gambar yang lisensinya free ya, atau kita misalnya gunakan yang ada di sini aja. Kemudian kita pilih last slide view, jadi slide yang terakhir dilihat, karena pasti nanti sebelum ke bagian ini tuh pasti ke home dulu. Baik, untuk bagian ini ya bisa kita masukkan juga ke dalam slide master di sini ya, seperti ini. Kita lanjut ke resep yang selanjutnya, dan untuk yang ini judul resepnya itu kue jagung manis. Oke. Ini kecil aja tulisannya. Ketukar ya, sama aja. Selanjutnya untuk yang kedua, kita ulangi langkah tadi, kita kopikan URL-nya, kemudian di menu iSpring kita masukkan YouTube. Nah, supaya tidak berat ya, kita hapus dulu yang tadi. Kita hapus maksudnya ya. Sip, masuk. Sekarang kita sudah punya patokan, kita ikuti yang sebelumnya. Kemudian kita ganti judul. Judulnya kita pilih yang ini. Kemudian kita rubah deskripsinya. Selesai 2 halaman. Jangan lupa di save ya. Setiap nambah beberapa slide save untuk mengantisipasi hilangnya data. Dan selanjutnya kita duplikat lagi, kemudian hapus. Kita ulangi lagi ke bagian yang ketiga ini. Kali ini cuma 3. Copy URL. Masukkan preview. Oke. Kita tarik.
dan ini diulang terus, sama terus seperti ini. Jadi lumayan mudah ya ternyata membuat aplikasi Android dengan PowerPoint ini. Nah, untuk cara membuat atau cara merubah PowerPoint ini menjadi file APK atau aplikasi Android, itu simak terus di video ini sampai selesai ya. Kita judulnya ini apa nih? Namanya Tamagoboro ya. Sepertinya tadi ada yang hilang di bagian ini ya, di bagian slide master yang ini tidak muncul. Oh iya, karena tadi kita mengkopikan yang slide 1. Nah, ini juga kalau dihapus ini hilang ya, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi ke menu yang keempat. Nah, untuk selanjutnya kita copy atau kita buka lima video dengan cara kita copy Spring YouTube, paste. Ini stick bayam ya. Stick bayam. Stick atau sistik ya? Oh, sistik. Nah, ini cistik bayam. Kita kopikan dulu deskripsinya. Kalau di daerah saya mungkin ini namanya uceng ya. Nah, ini bisa kita hapus, jadi yang penting kita ada bahannya. Sudah 4 ya, sekarang yang kelima. Ngedam toples ya, tapi tunggu dingin dulu ya. Ini saya suka nonton channelnya Kang Agus Cugu ya, jadi pas dibuka barusan langsung playernya udah di tengah, udah di menit keberapa tuh. Nih, kue batako. Kue batako alias hebel ala Kang Agus Cuguy. Ya, kopikan dulu.
untuk jalan cepat bisa ini ketika dikopikan ke sini, ketika dipastekan itu klik CTRL kemudian T ya. Nanti kita praktekkan lagi. Ini kue batako sudah 5. Lanjut. Nah, kita 55 saja bukanya sambil menunggu memuat ya. Oke, kopikan. Jadi ketika sobat memasukkan URL YouTube, kalau misalnya agak lama itu biasanya di jaringan ya, karena rebutan dengan browser barusan. Untuk menampilkan preview ini seperti browser gitu, mendownload dari internet. Ya, diatur seperti semula, terus diulangi ya. Nah, ini resep-resepnya Kang Agus tuh simple tapi anti gagal katanya gitu ya. Dan saya juga sudah mencoba beberapa resepnya malahan dari lebaran tahun kemarin ya. Nah, kita praktekkan yang tadi, tekan atau klik CTRL kemudian tombol huruf T. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus. Ya, bagian ini saja. Kemudian kita ganti judulnya menjadi, ini kue apa ya? Udah, kue modal 4.000. Nah, gitu aja lah. Satu toples. Selanjutnya duplikat. Nah, jadi dalam membuat aplikasi dengan PowerPoint ini memang ada pengulangan seperti ini ya. Mungkin untuk pembuatan aplikasi dalam software yang sebenarnya itu misalnya dalam Android Studio itu mungkin lebih ke coding gitu ya, jadi tidak diulang-ulang seperti ini. Ini kue 3 bahan aja lah, padahal yang 3 bahan juga tadi ada lagi ya. Kaget Kang Agus.
kue kurma ya. Duplikat. Modal tahu 5.000. Kira-kira apa nih? Tahu crispy ini ya. Tahu crispy. Ini bulan Ramadan, bikin aplikasi resep-resep Kang Agus itu harus lebih sabar ya. Yang puasa kita sudah 10 ini green tea ya, kue green tea. Ini sepertinya akan kepanjangan ya, kita kopikan saja dulu. Nah, kita hapus. Kita hapus bagian ini saja. Belum cukup, kita perkecil ya. Mudah-mudahan terbaca ya segede gini. Kita agak perbesar dikit. Segini aja. Kemudian duplikatnya ke yang halaman 9 ya, karena halaman 10 barusan sudah kita robah tulisannya kepanjangan. Nah, kita ulangi lagi, buka lagi. Nah, ini jangan sampai terkecoh nih. Ini bukan makanan, ini masker ya. Ini bukan kue, ini cilok ya. Sudah pernah saya lihat itu. Rajin ngecek channelnya Kang Agus. Nah, selesai ini kita save dulu ya, karena sudah beberapa slide lumayan. Jadi kita harus waspada ya, jangan sampai yang sudah di save perusahaan, yang udah dikerjakan tahu-tahu hilang.
pentol bakso kabut. Nah, sudah beres. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini kita Takut kedetek sama Google ya. Nanti videonya ada video Kang Agus di video saya. Dimatikan audionya. Namanya cilok sayur ya. Sepi ya, karena memang ini pengulangan dalgona coffee. Sudah ke-14. Sekarang ke-14 ya. Namanya sempol ulir udang rebon, panjang ya. Kita ganti namanya
Lanjut kita baris yang ini. Duh, modal sekarat untung berlipat. Ini resep bukan ya nih, toko ditutup. Kita lihat dulu. Ini singkong KFC. Singkong KFC. KFC. Nasi sisa jadi makanan lagi. Ini namanya apa ya, judulnya? Di olahan nasi sisa saja, olahan nasi sisa. Jadi boleh pakai nasi sisa kalau untuk di keluarga, atau kalau mau jualan hasil resep ini sengaja bikin nasi dulu gitu ya, jangan pakai yang sisa terus dijual gitu. Setelah ini kita save ya. Kita save dulu. CTRL-S sudah. Ini kentang Arab, menangkal virus jahat, virus corona ya, karena ada kunyitnya. Kentang Arab ini, selamat mencobanya. Kita hapus saja. Apalagi ukurannya, ini ada yang besar nih. Ini sepertinya pisang goreng ya.
sekarang ke 19 ya. Ini judulnya apa ya? Ini jangan-jangan bukan resep masakan ini. Ya. Nah, karena saya lupa bawa wadah dari rumah, ini kita pakai plastik saja ya. Sudah siap kita makan. Nah, untuk penyedapnya Apa ya judulnya? Olahan COVID aja lah. Iya, COVID-19. Nah, karena toko Kang Agusnya ditutup, katanya gitu. Oke, kita 19 ini dulu ya. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita membuat bagian home-nya. Kita duplikat saja. Kemudian halaman satu ini kita jadikan home. Nah, kecuali ini jangan dihapus ya, hapus semua. Nah, kemudian kita masuk ke slide master untuk menghilangkan garis yang di tengah ini, tapi kita harus buat dulu duplikatnya. Nah, jadi kita yang ini untuk home, berarti ininya jangan ada ya. Nah, ini belum berubah karena kita belum mengganti di layout. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita rubah ini jadi kapital di tengah. Kita ganti dengan resep Kang Agus Cugui. Nah, gini ya. Nah, kemudian untuk menu-menunya ya, kita ambil langkah cepat saja. Kita tarik mulai dari slide 2. Kita buat patokan dulu ya. Ukurannya sekitar segini. Kemudian slide 3, ini kita perkecil dulu. Slide 4. Nah, sampai ada tanda tambah merah seperti ini, itu artinya udah satu ukuran. Ya, pas ya. Alhamdulillah pas rupanya. Slide 4, sekarang slide 5.
7. Kalau kesini kita lihat nanti cukup tidak. Oh, 3 baris ya. Sekarang ke 8. Sepertinya tidak akan cukup ya. Nah, ini tidak cukup. Di back, berarti kita harus buat duplikatnya dulu ya. Ini CTRL D, kemudian kita hapus yang awalnya saja, yaitu untuk patokan. Nah, sisakan dulu untuk patokan ya, biar nanti ukurannya sama. Nah, ini sampai slide berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita yang ke 8 ya. Sembilan, 10. Ini hapus dulu. Sebelas, ini hapus. 12, 13, 14. Kita duplikat lagi. Kita sisakan 2. Sudah slide ke ini 6, 6, 12, 13. Sekarang ke 14 ya. Ini sudah hapus. Lima belas, 16, 17, 18. Ini delete. 19. Kita duplikat lagi, sisakan ini. Sekarang ke sepertinya tadi ada yang ganda ya, ke copy, karena
ininya bertambah ya, 1 2 3 itu berarti ada yang ke copy tadi, gak apa-apa lah. Kita berarti sekarang masukkan yang ini. Ini delete, pas ya 3, ini dihapus aja. Nah, selanjutnya kita beri tombol untuk perpindahan antar menu halaman utama ini. Tombolnya kita tidak download ya, buat saja di sini. Misalnya selanjutnya di bold, diperbesar, kemudian ditambahkan link action ke next slide. Kemudian duplikat, kita mirror, bukan, nah ini kembali. Kita hilangkan outline-nya ya. Untuk kembali ini actionnya itu ke slide sebelumnya. Oke, kita kopikan. Nah, di sini perlu diperhatikan karena di sini tidak ada kembali ke halaman sebelumnya, maka opsi action di sini dihilangkan saja. Oke. Atau tulisannya dihapus. Ya, seperti itu. Atau tombolnya dihapus. Ya, oke, dihapus. Yang ini tidak ada selanjutnya, hapus, simpan. Nah, sekarang kita cek ya di preview atau boleh langsung di publish. Oke, kita publish saja ya, atau nanti sobat bisa cek di sini. Namun alangkah baiknya kita cek dulu aja. Nah, ini lumayan memakan waktu ya. Hanya kalau misalnya spesifikasi laptop sobat lebih tinggi, itu bisa lebih cepat. Kemudian
Kemudian proses publish nanti biasanya hampir sama seperti ini kecepatannya ya. Kalau di preview cepat, berarti di publish juga biasanya cepat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita pilih yang ini. Nah, masih ada tombol bawaan karena kita belum menghilangkan. Nah, jadi itu manfaatnya kita preview dulu. Oke. Nah, di settingan player di sini kita gunakan slide only. Jadi tidak menggunakan frame bawaan, player bawaan gitu ya. Nah, pilih di sini select player, kita slide only karena di slide kita sudah ada tombol navigasinya. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Apply and close. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah yakin, kita publish. Kita pilih foldernya di mana. Kalau saya sudah di sini saja ya. Kita pilih ininya tetap HTML5 ya, ininya di my computer. Terus ini sudah ya, slide only, pengaturnya sudah cukup. Nah, kalau misalnya ingin memperkecil kualitas bisa di sini ya, hanya kalau misalnya ini yang bukan online biasanya seperti ada PNG, JPG. Kalau di aplikasi yang kita buat itu ada format-format ini. Nah, kalau di sini kan tidak ada ya. Tapi mudah-mudahan berpengaruh ya. Kita kecilkan saja. Mudah-mudahan berpengaruh. Oke, simpan. Kemudian kita publish. Jadi sama seperti tadi pada saat preview, kecepatannya ya sekitar segini. Oke, kita publish. Ini foldernya disimpan di sini. Kemudian HTML5 ini mark komputer ya, simpannya. Sudah, ini slide only. Nah, quality ini biasanya untuk file-file yang tidak online. Jadi sudah ada filenya di disk gitu. Tapi mudah-mudahan ini berpengaruh ya. Kecilkan. Kemudian kita publish. Dan nanti hasilnya akan ada di folder yang ada tulisan publishnya. Jadi folder ini nanti ada dua. Koleksi resep Kang Agus Jugo itu nanti akan ada dua folder. Hanya folder yang hasil dipublish itu ada tulisannya publish gitu ya, berakhiran ed. Oke. Ternyata publish ini lebih cepat daripada preview ya. Mungkin karena tadi preview menggunakan player, kalau ini tidak. Nah, sudah complete. Kemudian kita open folder. Nah, sudah ada. Jadi foldernya ini namanya. Di my document ada folder yang ujungnya ini nih, publish. Kemudian kita langsung rubah saja. Kita gunakan website ini, aplikasi HTML to
supaya bisa tuh APK ya. Kita pilih yang lokal, ketik nama aplikasinya, koleksi resep Kang Agus Cuguy. Ini komnya jangan diganti, biarkan saja. Misalnya ini resep, ininya jangan terlalu panjang ya. Agus Cuguy versi 1. Tadi kita membuatnya portrait ya, berarti portrait lagi. Ini kita simpannya di my dokumen, terus koleksi resep Kang Agus Cuguy. Tadi ini mungkin ada yang gagal ya, tadi sempat gagal dipublish karena error. Kemudian resep sederhana hasil luar biasa, yuk dicoba lah. Ini karena kita belum ada ya di ininya, kita blank-kan aja. Cacanya bebas ya, dipilih. Ini belum ada icon, biarkan saja. Ini pengaturan yang lainnya silakan bebas. Ini untuk add mob, jadi sejenis AdSense tapi khusus aplikasi gitu. Baik, kita generate saja. Oh, ininya belum ya, yang mau dirubahnya belum ditunjuk. Nah, ini oke. Generate. Finish. Kita tutup. Nah, di sini ukuran aslinya sebelumnya apakah sama atau berbeda? Sebelas 12,1 ya, kurang lebih sama ya, lebih kecil sedikit. Ini sudah jadi APK-nya, alhamdulillah. Tinggal nanti kita coba kita masukkan ke dalam handphone ya. Nah, baik sahabat, kita sudah memindahkan filenya ke dalam handphone ya. Kita langsung akses di file manager, kemudian di penyimpanan internal, di dokumen tadi itu ya. Kemudian ini sudah ada aplikasinya berformat APK. Kita pasang. Versi 1 ya. Jadi versi selanjutnya bisa diupdatekan lagi. Nah, ini pengaturan perizinan aplikasinya tadi tidak diatur ya. Jadi padahal tidak ada foto, tapi kan tadi kita checklist yang fotonya, jadi membutuhkan izin foto. Perangkat juga ya. Nah, jadi seperti ini ya sobat. Kita sudah masuk ke aplikasinya. Kemudian kita lihat. Nah, ini selanjutnya kembali ya. Sekarang kita misalnya mau melihat yang tahu crispy ini. Nah, seperti itu ya. Kita play coba. Sip.
kita kembali ke halaman yang ada green tea ini ya. Sekarang coba kita yang batako nih, kue batako. Kita kembali ke kue batako lagi ya. Alhamdulillah sudah jadi aplikasinya. Nah ini tidak akan saya upload ke Play Store ya, karena belum ada izin dari Mas Agus Cuguinya. Saya sudah chat beliau, masih nunggu jawaban. Jadi nanti kalau misalnya diizinkan akan saya masukkan ke Play Store. Baik, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.